Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem auditori atau yang biasa kita kenal dengan sistem pendengaran. Dalam bab ini kita akan membagi pembahasan berdasarkan 4 kategori. Yang pertama kita akan membahas tentang stimulus pendengaran, yang kedua tentang anatomi pendengaran, yang ketiga yaitu mekanisme proses visual, dan yang keempat merupakan kerusakan pada sistem anatomi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang stimulus pendengaran itu sendiri. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang stimulus pendengaran, kita akan memahami lebih dulu apa sih sebenarnya stimulus itu sendiri. Menurut KBBI, stimulus merupakan perangsang organisme bagian tubuh atau reseptor lain menjadi aktif, atau bisa kita katakan sebagai sebuah rangsangan atau perangsang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa stimulus pendengaran itu sendiri merupakan perangsang atau rangsangan yang diterima oleh telinga kita berupa getaran suara sehingga diproses dalam sistem auditori, terus akan berubah menjadi sebuah impuls saraf yang dikirim ke otak dan menghasilkan sebuah suara. Nah, dalam hal ini kita juga akan membahas tentang dimensi suara, karena apabila kita membahas tentang stimulus pendengaran itu sendiri pasti sangat berkaitan dengan suara, karena suara merupakan stimulus utama pada sebuah pendengaran. Dimensi suara sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada amplitudo, frekuensi, sama kompleksitas. Pada hal ini suara juga memiliki pendengaran kita memiliki persepsi dimensi suara yang dikategorikan menjadi 4. Yang pertama perception of pitch, yang kedua timbre, yang ketiga spatial location, yang keempat environment sounds. Yang bisa dilihat pemaparannya pada template yang sudah tertera. Nah, telinga manusia tidak bisa mendengar semua suara. Ada batasannya, yaitu pada ukuran 20-20.000 Hz. Selanjutnya anatomi pendengaran. Jadi anatomi pendengaran itu terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar sendiri terdiri atas daun telinga, saluran telinga luar, dan gendang telinga. Pada daun telinga terbentuk oleh susunan tulang rawan yang memiliki bentuk khas dan berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke saluran telinga. Selanjutnya saluran telinga luar. Dalam bagian ini terdapat kelenjar sudorifera, yaitu kelenjar yang dapat menghasilkan serumen seperti bahan mirip lilin yang dapat mengeras. Serumen ini menjaga telinga agar tidak banyak kotoran dari luar yang masuk ke dalam. Juga dapat menghindari masuknya serangga karena memiliki bau tidak sedap. Terakhir yaitu gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Yang kedua yaitu telinga tengah. Telinga tengah merupakan rongga yang berisi udara dan menjaga tekanan udara tetap seimbang. Telinga bagian tengah terdiri dari 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini dihubungkan oleh sendi dan saling berhubungan satu sama lain, sehingga memungkinkan tulang-tulang ini dapat bergerak. Rangkaian 3 tulang ini yang sedemikian rupa ini berfungsi untuk mengirimkan getaran yang diterima oleh membran timpani pada telinga luar menuju ke jendela oval telinga dalam. Pada telinga bagian tengah terdapat tuba eustachius, yaitu bagian yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut atau faring. Tuba eustachius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Selanjutnya telinga bagian dalam. Telinga dalam terdiri atas bagian tulang dan bagian membran. Telinga dalam disebut juga sebagai labirin karena
bentuknya seperti labirin. Labirin tulang telinga dalam terbagi menjadi 3, yaitu ke belakang lalu berlilit mengelilingi tulang dan membentuk seperti kerucut di ujungnya. Koklea berfungsi sebagai reseptor karena memiliki sel-sel saraf di dalamnya. Vestibuli yaitu bagian yang terdiri dari sakula dan utricula. Kemudian kanalis semisirkularis atau biasa yang disebut dengan saluran setengah lingkaran. Merupakan saluran yang terdiri dari 3, yaitu saluran semisirkularis yang tersusun menjadi satu kesatuan dengan posisi yang berbeda. Selanjutnya, mekanisme proses pendengaran. Dalam proses pendengaran, telinga luar bertugas untuk menangkap getaran bunyi dan telinga tengah akan meneruskan getaran tersebut ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam memiliki reseptor yang akan menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke otak untuk diproses dalam bentuk impuls. Gelombang suara ini berjalan turun melalui ear canal pada telinga bagian luar yang menyebabkan gendang telinga bervibrasi. Selanjutnya getaran akan dikirim ke 3 tulang osikel atau tulang-tulang kecil yang berada di telinga bagian tengah. Tulang-tulang ini bernama tulang pukul, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Perubahan tekanan pada selaput berjalan sepanjang organ korti yang terdiri dari selaput basilar, selaput tektorial, dan reseptor auditori berupa hair cells yang menempel di kedua selaput tersebut. Perubahan ini pun menghasilkan shearing force dan menstimulasi hair cells yang akan memicu daya aksi di akson-akson saraf auditori, yaitu cabang saraf kranial 8, saraf auditori vestibular. Lalu cairan dalam koklea akan bergetar yang kemudian getarannya akan disebar oleh selaput elastis di dalam dindingnya, yaitu round window, dan banyaknya sinyal dari bunyi akan dibawa keluar dari telinga oleh banyak neuron auditori berbeda ke otak dan diterjemahkan menjadi suara. Sistem auditori hanya terdapat sebuah jaringan jalur kompleks dan tidak ada jalur utama ke korteks. Karena terlalu kompleks, terdapat satu sistem subkortikal yang lebih mudah untuk dipahami, yaitu lokalisasi dalam ruang. Lokalisasi bunyi ini dimediasi oleh superior olive lateral dan medial dengan cara yang berbeda. Bila bunyi berasal dari telinga kanan, maka pertama getaran akan masuk melalui gelombang udara di telinga kanan sehingga akan terdengar lebih keras di bagian tersebut. Lalu, sebagian neuron medial superior olives akan merespon perbedaan tipis waktu sinyal datang dari kedua telinga, sedangkan neuron lateral superior olives akan merespon perbedaan tipis amplitude bunyi dari kedua telinga. Medial atau lateral superior olives akan berproyeksi ke superior colliculi ataupun inferior colliculi. Lebih singkatnya, akson dari saraf auditori akan bersinapsis di nuklea koklea, lalu akan ada banyak proyeksi ke arah superior olives di kedua sisi batang otak pada level yang sama. Kemudian akson neuron olivaria berproyeksi melalui lateral lemniscus ke inferior colliculi dan proyeksi akan dilanjutkan ke medial geniculate nuclei di talamus dan diproyeksikan ke auditory cortex primer secara ipsi maupun kontralateral. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada sistem auditory, yaitu vertigo. Vertigo adalah bentuk kerusakan yang terjadi pada sistem auditory. Lebih
lebih tepatnya di area sistem vestibular. Vertigo ditandai dengan gejala sakit kepala, di mana penderita mengalami persepsi gerakan yang tidak normal. Biasanya gerakan berputar atau melayang secara tiba-tiba. Kondisi seperti itu bisa membuat penderita kehilangan keseimbangan. Vertigo ini merupakan gejala sakit kepala yang berkaitan dengan sistem saraf pada telinga dan otak. Gejala yang ditimbulkan vertigo diantaranya pusing, kehilangan keseimbangan, mual dan muntah, mengeluarkan keringat yang berlebihan, dan sakit kepala. Bahkan tidak jarang disertai dengan nistagmus atau gerakan mata yang tidak normal. Biasanya kondisi ini akan timbul dan bisa berlangsung selama beberapa menit, jam, ataupun hari. Vertigo terbagi menjadi dua kelompok, yaitu vertigo periferal dan vertigo sentral. Vertigo periferal yaitu jenis vertigo yang paling banyak dialami orang. Penyebabnya karena adanya gangguan telinga yang fungsinya sebagai keseimbangan. Seperti saat menggerakkan kepala, bagian dalam telinga akan memberitahu posisi di mana kepala berada, lalu mengirimkan sinyal ke otak untuk menjaga keseimbangan. Namun jika terdapat masalah, maka Anda akan merasakan sakit dan pusing. Hal ini mungkin karena adanya peradangan atau infeksi di dalam telinga. Salah satu penyebab vertigo yaitu benign paroxysmal positional vertigo atau disingkat BPPV. BPPV merupakan penyebab vertigo yang paling umum, di mana kondisi vestibular telinga mengalami gangguan dan dipicu oleh perubahan posisi dan gerakan kepala secara tiba-tiba, seperti kepala yang tegak yang tiba-tiba menunduk. Penyebab lainnya yaitu Meniere, di mana menyebabkan serangan vertigo yang parah dan bisa berlangsung selama 24 jam. Hal ini disertai dengan gangguan pendengaran dan tinnitus atau suara berdering ataupun mendengung yang berasal dari dalam telinga. Selain Meniere dan BPPV, bisa juga disebabkan oleh labirinitis, yaitu infeksi atau peradangan pada saluran berliku-liku dari dalam telinga yang bisa disebabkan karena adanya virus ataupun bakteri. Contohnya, saat seseorang mengalami flu. Jika seseorang terkena vertigo karena hal ini, maka akan timbul gejala lainnya seperti demam, nyeri pada telinga, ataupun muntah. Yang kedua yaitu vertigo sentral. Vertigo sentral terjadi akibat adanya masalah pada otak. Bagian otak yang paling berpengaruh pada kejadian ini adalah cerebellum atau otak kecil. Adapun kondisi yang menjadi penyebab vertigo sentral yaitu migrain atau sakit kepala sebelah disertai dengan rasa nyeri yang berdenyut dan sering dialami orang yang masih muda. Yang kedua, multiple sclerosis atau gangguan sinyal saraf pusat ke otak lalu ke tulang belakang yang diakibatkan oleh kesalahan pada sistem kekebalan tubuh seseorang. Yang ketiga yaitu neuroma akustik, tumor jinak yang tumbuh di area vestibular. Dan yang keempat, stroke dan pengonsumsian obat. Cara membedakan vertigo sentral dan vertigo periferal salah satunya adalah melalui percobaan tunjuk hidung. Pada vertigo sentral, penderita disuruh menunjuk jari pemeriksa dan kemudian menunjuk hidungnya selama berulang kali. Maka ia akan melakukannya dengan buruk dan terlihat adanya ataksia atau pudarnya kemampuan koordinasi atau gerakan otot. Sedangkan penderita vertigo periferal dapat melakukannya secara normal. Sebagian kasus vertigo bisa sembuh tanpa pengobatan. Hal ini mungkin terjadi karena otak beradaptasi dengan perubahan pada telinga yang menyebabkannya. Adapun pengobatan khusus untuk pengobatan vertigo yaitu manuver Epley untuk menangani BPPV, obat-obatan seperti antihistamin. Namun obat ini hanya efektif dan biasanya digunakan pada jangka panjang. Kemudian terapi rehabilitas vestibular
guna membentuk otak untuk beradaptasi dengan sinyal yang membingungkan dari telinga yang menjadi penyebab vertigo, sehingga frekuensinya berkurang. Selain penanganan dari dokter atau ahli terapi, bisa juga melalui pencegahan dengan menghindari gerakan secara tiba-tiba, gunakan beberapa bantal jika vertigo menyerang, atau menggerakkan kepala secara perlahan, dan batasi konsumsi garam sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.